Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh baik bagi kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi Bapak Ibu semua umat kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, mari saling memberikan jabat tangan. Katakan, burung di udara Tuhan pelihara, terlebih engkau umat kesayangan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa selalu menolong kita. Yang berlindung padanya kan bersukacita. Yang berlindung padanya kan bersukacita. Yang bernaung padanya kan bersorak-sorai. Karena Tuhan maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Kita kepakkan tangannya bagai burung-burung. Burung terbang tinggi dan melayang-layang, ikut puji Tuhan. Bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga bergoyang riang, semua puji Tuhan. Katakan sekali lagi, yang berlindung padanya kan bersorak, berlindung padanya kan bersukacita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorai. Karena Tuhan maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Saya ingin melihat yang sebelah sini mengepakkan tangannya. Burung terbang tinggi dan melayang-layang, ikut puji Tuhan. Bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga bergoyang riang, semua puji Tuhan. Yang sebelah kanan saya mengepakkan tangannya. Burung terbang tinggi. Berikan senyum yang termanis pada saudara-saudari yang ada di sebelah kanan kiri kita. Ikut puji Tuhan. Bunga-bunga rumput bergoyang riang, semua puji Tuhan. Sekali lagi semua katakan, burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang, semua ikut puji Tuhan. Puji Tuhan. Bunga-bunga yang bermekaran dan rumput-rumput bergoyang riang, semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Semua puji Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang begitu baik, yang selalu memelihara anak-anaknya, umat-umat kesayangannya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam seluruh kehidupan kita, terkadang kita khawatir akan hari-hari di depan kita, akan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tapi kita percaya kita memiliki Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Mari kita buka persekutuan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini. Ajar kami untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan
bahwa burung-burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal pada lumbungnya, tapi Engkau memberi makan. Terlebih lagi kami umat-umat kesayangan-Mu Bapa. Ajar kami Bapa, agar kami selalu bersyukur atas setiap berkat-berkat-Mu. Biarlah setiap korban syukur yang kami naikkan, sungguh Kau terima dengan segala sukacita. Kami percaya Tuhan, segala pujian kami tidak menambah apapun kepada Engkau, tapi ini semua mendatangkan keselamatan bagi kami. Bapa, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami impikan, Tuhan selalu sediakan dalam hidup kami. Biarlah kami percaya Tuhan untuk setiap janji-Mu, bahwa dalam setiap hidup kami, Kau selalu pelihara kami, Kau selalu ada Tuhan. Sebab kami percaya Kau Allah yang hidup, Allah yang menuntun langkah kami. Biarlah ini menjadi doa kami semua Bapa. Amin. Kau mengerti segala kebutuhan kami. Mari nyatakan terima kasih kami kepadamu Bapa. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Biarlah kami hanya menghadap kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang menjadikan kami selalu hidup dan disediakan oleh Engkau. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku.
Kudus, Kau begitu baik bagi kami. Kau selalu menyediakan bagi kami apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami impikan. Tuhan selalu menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Serukan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa, kalau Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Kau selalu menyediakan bagi kami. Bahkan ketika tangan kami terangkat Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Sebab kami yakin kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang besar seperti Engkau. Biarlah umat-Mu ini hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus Allah yang besar selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, berikan tepuk tangan yang ajaib bagi Allah kita, tepuk tangan yang dahsyat. Seberapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, amin. Kita katakan bahwa kita memiliki Allah yang besar. Tiada Allah yang besar dan dahsyat seperti Allah kita, amin. Mari Bapak Ibu, dengan menyanyikan syukur, dengan memuji Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kita percaya Yesus hadir di tempat ini. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti. Sekali lagi bukan menari bagi Allah yang besar seperti Allah kita. Hey, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti. Dia memuaskan jiwa kita, jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Serukan Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana. Katakan hey, hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi, hanya umat Tuhan nyanyi dengan semangat. Besar seperti Allah kita. Hey. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Mari kami melambaikan tangan. Jiwa yang dahaga tergirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai orang yang takut akan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, jiwa yang dahaga tergirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan. Sekali lagi Dia puaskan jiwa yang dahaga tergirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Serukan Hosana 3 kali. Hosana, Hey, Hosana. Hosana, Sekali lagi. Hosana. Sama-sama katakan hey. Hey. Sorak-sorai hanya bagi Allah kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita percaya bahwa Allah kita Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan yang mampu memindahkan gunung. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji Allah kita. Sebab Tuhan Allah Raja yang maha besar. Raja maha besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia.
kita teduh di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita selalu ada pergumulan. Kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita ada peperangan. Kita percaya kita tidak sendiri. Kita punya Allah yang hidup. Kami muji Engkau Bapa, sebab kami tahu kami ini lemah. Tapi kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah segala kemenangan terjadi di tempat ini. Biarlah segala kelepasan dan kesembuhan boleh terjadi di tempat ini. Sebab hati kami hanya mengarah kepada Engkau, Bapa yang begitu baik bagi kami. Kami ingin menyembah-Mu Bapa. Kami ingin meninggikan Engkau, sebab kami tahu Kau memberikan kami kemenangan Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Inilah kami Bapa. Kami hanya rindu untuk meninggikan, menyembah-Mu Allah yang sungguh dahsyat. Kami hanyalah lutut untuk berada dalam
hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami meninggikan Engkau, hadir di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas, yakin Engkau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari katakan, sebab kita memiliki Allah yang besar dalam hidup kita. Sembah Dia. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambil mengarahkan hatimu kepadanya, katakan, sebab Allah yang besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. lebih tinggi sembah Dia, katakan, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Kau memiliki tiada Allah yang seperti ajaib, Bapa. Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau Kau besar, Allah yang ajaib, perbuatanmu kami ajaib, meninggikan Engkau, tiada Bapa. seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Sungguh tiada Allah seperti Engkau, Bapa. tiada seperti
Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami hadir di tempat ini, banyak hal-hal yang kami tidak mengerti. Tapi kami tetap pegang janji-Mu, kami tetap pegang firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kami. Biarlah kami pada malam hari ini Tuhan, boleh belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak Felix Chandra Tuhan, agar sungguh apa yang diucapkan, apa yang menjadi firman pada malam hari ini, itu semua berasal daripada Engkau. Urapilah hati, mulut, bibir, dan pikirannya Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh mengerti apa yang harus kami perbuat melalui Bapak Felix Chandra Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kami persilahkan Bapak Felix. Adik-adik, kakak-kakak, Bapak Ibu dan sahabat saya Pak Iwan, Shalom. Tadi ditanya, Pak Felix sudah berapa lama sini? Saya pikir 20 tahun yang lalu ya barangkali ke Paulus. 1-2 kali online, jadi senang sekali bisa di sini ketemu dengan beberapa sahabat. Dan buat saya ke Bandung itu seperti orang bilang coming home gitu ya, pulang walaupun kan aslinya bukan orang Bandung, aslinya dari tempat lain di Jakarta, tapi ke sini selalu menyenangkan karena teman banyak, makanan banyak ya. Selalu menyenangkan. Tema yang diminta untuk teman-teman dan saya dalami, judulnya nggak cocok buat PD ya, kalau dipikir-pikir ini lebih cocok buat seminar perbankan, atau asuransi gitu ya, atau pabrik barangkali. Tapi saya pikir waktu teman-teman berdoa memilih tema, kan Tuhan bekerja ya, temanya bisa apa aja Tuhan. Dan buat saya sendiri menjadi satu pergumulan, karena saya pikir saya nggak bagus dalam kata kerja yang pertama. Kan itu kata kerja pertama apa? Mengatur. Yang kedua, ya dua-duanya itu saya nggak bagus lah ya. Apalagi mengatur uang. Di Jakarta tahun 70-an 80-an orang Medan nggak pandai ngatur uang. Saya ini orang Medan gitu ya. Jadi nggak cocok buat ngatur uang. Cari uangnya pintar barangkali, ngaturnya nggak pintar. Buat yang teman-teman sekolah keuangan kan kalau kata mengatur itu ada 3 dalam uang. 1 mencari, 2 mengurus, 3 diperiksa lagi ya. Jadi ada dicari, dikelola, bahasa kerennya diaudit ya, 3 lingkaran yang tidak pernah terputus gitu. Jadi cari uang, kelola uang, lalu makanya ada istilah besar pasak daripada ya, carinya pintar tapi pakainya lebih pintar lagi gitu ya. Ya habis kan. Atau carinya pintar, pakainya bagus, tapi nggak bisa dicek. Orang bilang nggak bisa dikontrol, nggak bisa diaudit. Kira-kira itu. Nah saya nggak bagus di bidang ini. Mungkin cari uangnya pintar barangkali ya, jualannya bisa, ngaturnya kurang. Apalagi menjadikan uang itu berbunga-bunga, nambah, saya nggak bagus ya. Sebagian besar dari kita pasti tahu kalimat ini kan. Dari kecil kita diajarin orang tua ya, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Terus apa lagi? Rajin, apa lagi? Nabung sampai ada lagunya dulu ya. Bang Bing Bung, yuk gitu ya. Kita nabung ya. Sampai coba Titik Puspa kalau salah itu ya. Baru-baru ini Menteri Keuangan kita sedikit agak dagang dikit. Ya. Sri Mulyani bilang bedanya orang Indonesia sama orang Amerika. Sebenarnya dia mau bilang orang Yahudi, tapi dia bilang orang Amerika. Bedanya apa dia bilang? Orang Indonesia pinter nyimpen duit.
orang Amerika, terutama orang keturunan Yahudi, pinter investasi duit ya, kelola uang. Dia bilang kita kerja, baru duitnya kerja. Orang sono, dia tidur duitnya. Saya pikir apa maksudnya ya? Oh, yang kedua ini ya, cari duitnya udah, duitnya begitu masuk disimpan ya, ditabung, tapi enggak dikelola. Apalagi dikontrolnya, diauditnya, diperiksanya, itu bagian lain lagi ya. Mungkin sebagian kita yang sudah punya cucu, punya anak besar-besar, perlu sedikit ngerubah apa yang orang tua kita ngajar ke kita ya. Dari menabung menjadi mengelola ya, kata yang dipakai ya. Sedikit buat anak-anak muda di sini yang suka dagang, RT, Tiongkok, Cungko, China, apapun namanya, begitu besar 20 tahun, setahun ini lagi pusing dia. Kenapa? Karena semuanya nabung. Pada saat pandemi semuanya duitnya ada di mana? Di bank dan di bawah bantal ya. Jadi nggak berputar katanya nih, saya nggak ngerti ekonomi makro ya. Jadi karena nggak berputar, nggak ada dagangan, toko sepi, mall sepi. Bakmi rame dikit tapi sepi-sepi lagi gitu ya. Kalau Indonesia kan hebat. Pandemi nggak ada bakmi, toko bakmi rame gitu ya. Itu bagus. Nah balik ke kita, hari ini kita diminta untuk melihat dua kata tadi dari kacamata gereja, kacamata Alkitab, kacamata para santo-santa. Apa sih? Bagaimana mereka melihat kata mengatur keuangan, lalu baru bisa menata kehidupan. Saya pikir benar juga ya. Kalau kita mau menata kehidupan nggak bisa ngatur keuangan, susah juga. Ada yang dipercayakannya Rp1.000, ada yang dipercaya Tuhan 10.000, ada yang 1 juta. Angkanya nggak penting, karena bagi Tuhan 1.000 sampai 1 triliun sama aja bagi dia ya. Cuman kita dipercayakan masing-masing angka yang sesuai dengan kita mampu mengatur. Ingetin anak cucu kita tuh. Karena Tuhan bilang kalau engkau setia dalam hal yang kecil, akan diberikan hal yang lebih. Kalau orang Jakarta bilang kalau setia masalah ceceng-noceng, pasti akan dikasih yang cetiau-notiau katanya gitu ya. Kalau bisa kecil, pasti bisa dipercayakan yang gede. Nah ini kita mau dalamin sedikit malam ini. Saya mau ngajak tadi karena bicara Tiongkok, China, ada 3 kalimat kecil yang terkenal di Tiongkok. Yang pertama ini, bahasa Inggrisnya ini, langsung bahasa Indonesia aja lah. Apa yang dibilang? Baca bersama, 2, 3. Jalan kaki, naik tangga capek, tapi nggak meletihkan. Ya. Capek. Tapi kalau sudah diem, letih. Ya. Maksudnya, kalau nggak kerja, pasti nggak enak. Yang biasa kerja, siap-siap kerja lagi ya. Karena nggak enak memang kalau diam, harus cari kegiatan. Yang kedua, ini bagus ya, lebih sederhana. Kita baca bersama, 2, 3. Ini pepatah tua dari negeri sana ya. Kalau mau minum, mendingan siap-siap gali sumur dulu ya. Kalau nggak ada air. Pepatah ini kita berikan ke anak cucu kita. Ini di Google ketemu. Yang terakhir, yang ketiga. Gampangnya gini, yuk. 2, 3. Setuju? Ya. Oleh sebab itu, kita diminta belajar dari semut. Yang minta kita belajar siapa? Alkitab. Kita baca sekali lagi ya, bareng-bareng. Hari ini minta maaf ya, kalau sering diminta baca bareng bersama, karena supaya kita nyerap sama-sama. Yuk, 2, 3. Ada satu teman saya cerita tahun 80-an gitu ya. Orang pintar, tapi malas. Dikasih tahu semua orang nggak mau. Karena dia nggak belajar lulus gitu, nggak belajar juara kelas. Kan ada orang yang kayak gitu kan. Tapi malas jadinya.
Suatu hari Tuhan menjamah dia menjadi rajin, tahu bagaimana? Lagi tidur tiba-tiba ranjangnya banyak semut aja. Wah, dia kayak kegigit gitu, bingung ya. Nggak tahu Tuhan yang kirim atau alam atau dianya jorok, saya nggak tahu. Tapi gara-gara itu jadi bertanya. Nanya orang pintar, nggak tahu. Tanya pastor kasih tahu ayat ini. Cara Tuhan bekerja beda-beda ya. Dia bilang harus rajin. Dan kita diminta rajin, semut aja rajin ya. Berapa ayat, kalimat-kalimat pertama saya ngajak teman-teman untuk, ini cerita terkenal, ingat ya. Tentang orang tua yang punya 3 anak, harus berhasil. Gimana berhasil? Yang pertama, pokoknya nggak boleh kena matahari katanya. Yang pertama, bawa payung yang besar kemana-mana ya. Yang kedua, dia bangun, bedeng begitu ya, dari rumah ke kantor. Yang ketiga, ceritanya gampang sekali. Dia bangunnya pagi, perginya pagi, pulangnya malam. Cuma mau kasih lihat bahwa orang rajin itu pasti lebih berhasil daripada orang yang dengan cara lain. Yang satu bawa payung kemana-mana, punya payung 10-20, yang satu saking kayanya dia bangun bedeng dari rumah ke kantor. Tapi yang satu cuma bangun pagian, pulang malaman. Beberapa pembuka ini mengajak kita untuk melihat bahwa kita perlu apa, kata Jokowi? Kerja. Jadi kalau mau punya uang banyak memang nggak ada pilihan, harus kerja ya. Dan teman-teman sudah tahu semua, Bapak Ibu terutama yang seusia saya sudah tahu kerja itu penting ya. Sebelum Pak Jokowi ada berapa presiden, tapi ada satu presiden juga punya kata mutiara yang bagus sekali. Ini yang paling terkenal ya. Kalau Indonesia maju harus sampai ke langit, cita-cita sampai ke bintang. Bangun kereta cepat dari Jakarta sampai Bandung. Berapa hari lagi ini ya, mau percobaan saya dengar ya. Beberapa teman Malaysia saya ngiri, kok Indonesia bisa duluan sih, negara lebih miskin dari kita gitu ya. Nah ini kalau mau bisa gitu, kalau dipercaya pasti bisa. Kan Indonesia lebih miskin dari Malaysia, kenapa bisa punya kereta dulu? Bisa, kerja gitu ya. Tapi dia bilang ini yang bagus, sama dengan pepatah Cina tadi. Kita baca yuk kata Bung Karno, 2, 3. Kalau nongkrong aja, nggak akan dapat mutiara. Kasih tahu anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita, dan yang masih muda-muda, berani terjun. Berani bangun kereta itu. Kalau enggak akan jalan kereta itu. Diketawain orang 7 tahun yang lalu ya. Suatu hari mungkin kita bisa bikin yang sama ke Afrika nanti ya. Kereta cepat buatan Indonesia. Pasti bisa. Harus berani bergerak dulu. Waktu diminta menyiapkan materi ini saya coba baca macam-macam buku gitu ya. Apa sih kata buku-buku ajaran gereja Protestan tentang uang? Oh, bagus-bagus ya. Karena teologi mereka dibangunlah Eropa Barat dan Amerika ya, dengan Calvinisme mereka. Tapi saya nggak mau masuk ke sana ya. Saya melihat apa sih yang gereja kita ajarin? Atau gereja ini? Apa nama gereja kita ini? Apa kata Paulus tentang duit? Paulus rupanya banyak sekali bicara tentang duit. Ingat semua tentang peristiwa Paulus ya. Yang paling terkenal tentang Paulus apa? Waktu dia dijamah Tuhan, katanya jatuh dari kuda atau turun dari kuda ya. Itu yang sudah terkenal, betul ya. Sebelum dia jatuh dari kuda, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, bahasa kerennya enlightenment, pencerahan ya, hidayah. Paulus orang berduit atau orang gak berduit? Kalau yang suka Alkitab teman-teman, Paulus itu, saya ini ahli Taurat, saya ini orang pilihan, saya ini warga negara Roma ya. Orang seperti itu, saya ini dipercaya jadi ketua untuk mengejar orang-orang Kristiani. Jadi orang yang punya posisi tinggi pada zaman itu punya uang cukup banyak. Jadi dia sudah terbiasa pegang uang banyak, kelola uang banyak. Itu Paulus sebelum jatuh dari kuda, supaya teman-teman tahu perspektifnya saya mau kemana nih. Jadi bukan orang yang kere-kere gitu, orang yang pinter karena sekolahnya tinggi sekali,
punya uang banyak, punya jabatan banyak, jatuh dari kuda atau ketemu Yesus ya kira-kira. Hidupnya berubah. Lalu dia harus mulai merasakan jadi tukang minta-minta dalam artian tertentu ya. Minta sini, minta sana. Kayak kita orang PD diminta gereja cari dana ya, bangun ini. Enak gak minta-minta duit itu sebenarnya? Ada gak enaknya ya? Paulus melakukan itu. Nah ini ayat dia yang lumayan paling terkenal. Kita baca bersama yuk. 2, 3. Dia menulis surat ini kepada jemaat Filipi, jemaat yang banyak bantu dia dalam masalah keuangan. Tapi waktu diminta dia nggak bilang dengan kayak minta duit tuh enggak ya. Dia bilang, saya tahu punya uang banyak kayak apa rasanya. Saya juga tahu waktu nggak punya uang kayak apa. Dan saya harus sampai bekerja menjadi tukang tenda istilahnya. Tukang tenda nggak kecil-kecil banget ya, itu mungkin sekarang kayak kontraktor bangun rumah barangkali ya. Dia bilang, saya pernah ngerasain itu semua. Seperti kita, pada ngerasain punya uang banyak dan kadang-kadang kurang uang ya. Lebih sering kurang uang atau kecukupan uang? Saya lumayan sering kurang uang ya. Tuhan percayakan saya berapa belas tahun ini bersama teman-teman ngebangun komunitas-komunitas pengusaha ya. Namanya Emmaus. Orang yang minta maaf ngomongnya di sini super kaya ini ya. Kalau uangnya nggak T nggak boleh masuk gitu kira-kira gitu ya. Orang yang saya pikir nggak mungkin kurang bisa tuh kadang-kadang kurang. Saya punya 1% aja dari uang dia, saya udah bilang saya nggak akan pernah kekurangan, tapi bisa kekurangan juga. Dan mereka mulai sharing. Dalam sharing-sharing itu saya mendapatkan bahwa betapa lebih atau cukup, kurang atau lebih itu nggak ada angkanya. Ya. Setiap manusia itu punya, kita sering bersembunyi dengan istilah setiap orang punya salibnya sendiri gitu ya. Nggak ada yang tahu masalah kita, betul. Kadang-kadang suami nggak mau kasih tahu istrinya bahwa dia sedang ada masalah. Beberapa bapak-bapak tahan gitu ya. Beberapa ibu-ibu menahan juga, dikasih uang pas-pasan, dia mati-matian bilang sama suaminya udah cukup ya. Karena begitu cintanya sama suami. Kita semua pernah mengalami hal seperti itu dengan kehidupan kita. Pertanyaannya pada saat seperti itu, Tuhan tahu gak keadaan kita? Paulus malam ini saya ngajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat dari Paulus. Bagaimana dia mengalami up and down itu, mengatur uang dia lewat beberapa ayat yang dia pilih ya, yang saya pilih dari Paulus. Ada banyak buku tentang Paulus, ribuan. Kalau teman-teman anak-anak muda bisa Google ribuan. Saya pilih salah satu buku sederhana yang tentang 4 sudut pandang Paulus tentang uang dan hidup. Ada 4 hal. Yang pertama, cinta akan, semua orang suka uang dong ya. Salah gak suka sama uang? Ya. Kan kita kerja mau uang, betul? Saya kerja gak usah digaji, kan gak ada gitu kan? Saya kerja gajinya gak usah naik-naik, saya jual barang gak usah bayar, enggak lah ya. Kita semua cinta duit, suka duit. Itu hukum pertama. Dan gak ada salahnya itu. Ya. Yang kedua, apa dia bilang? Tapi kalau punya duit, hukumnya adalah perlu murah hati. Ini hukum keduanya. Hukum ketiganya, anggaplah apapun yang kita kerjakan. Dagang bakmi, jual kain, punya pabrik, punya pesawat terbang. Lakukan itu bahwa semuanya untuk satu tujuan akhir yang demi kemuliaan Tuhan. Itu rumus yang ketiga dia. Rumus yang keempat, kita simpan sebagai surprise di akhir daripada tema ini. Mudah-mudahan jam 8 kurang 10, 15 gitu ya.
kurang 20. Kita coba kupas sedikit. Materi ini saya simpan di sini, Bapak Ibu nanti bisa minta kopi, karena hari ini temanya uang, 100.000 satu kopi, bisa dibayar kepada bendahara di sini ya. Baik, pertama cinta tentang uang. Ayatnya kita baca bersama, 2, 3. Setiap ayat kita selalu perhatikan, Paulus nulis untuk siapa? Ini kepada siapa dia tulis? Kepada, kalau yang lain kebanyakan bukan kepada nama orang, tapi kepada suatu kota, suatu PD, suatu gereja, suatu paroki ya. Yang ini kepada Timotius. Buat yang suka Alkitab katanya ini anak kesayangan, murid kesayangan, orang kesayangan, muda. Kepada orang muda ini, di bagian akhir dari suratnya, ini bagian akhirnya nih, dia bilang apa? Cinta akan uang itu akar segala. Loh tadi kita bilang kerja boleh cari uang kan? Boleh minta uang. Tapi kenapa dia bilang cinta pada uangnya akar dari segala kejahatan? Tema ini saya nggak mau dalami, saya yakin Bapak Ibu sudah sering dihotbai. Tapi saya mau ngajak fokus ke 1-2 kata di ayat ini, bagian bawahnya. Sebab oleh memburu uang, yang dipilih oleh Alkitab, oleh Paulus, memburu, bukan mencari, tetapi apa? Memburu itu ada semacam nafsu ngebunuh ya. Setuju gak? Ya? Orang ngeburu kan mau ngebunuh binatang ya. Kan gak ada yang memburu itu nembaknya gak sengajain, betul ya. Ngeburu pasti mau ngebunuh, setuju? Atau mau ambil, jadi milik gue gitu. Ya. Kalimat kata kuncinya malam ini teman-teman bawa pulang, memburunya. Mencari uang, nggak apa-apa. Minta gaji, oke. Jual barang, ada cuan, baik. Tapi hati-hati dengan kata memburu. Saya nggak mau dalami hari ini, teman-teman, Bapak, Ibu, adik-adik terutama, bawa pulang kata memburu ini. Saya kerja, mencari atau memburu. Silakan bawa pulang. Tapi kata yang mengena kepada saya, waktu berburu itu peraturannya dia langgar. Kata yang dipakai menyimpang, betul ya? Menyimpang harusnya saya ke Bandung, saya belok ke Cirebon, itu menyimpang ya. Berburunya masih oke, tapi kalau dengan cara yang salah, namanya menyimpang. Dia tutup dengan kalimat gara-gara menyimpang, hidupnya jadi susah. Jadi bukannya dapat, malah menjadi Paulus nggak bilang nggak dapat loh. Paulus bilang dapat, tetapi hidupnya jadi bisa dibantu nih. Sedikit, ini turis sudah balik lagi. Mudah-mudahan Bandung banyak turis, akan macet pasti ya. Tapi duit banyak lah masuk kota Bandung ya. Mudah-mudahan jadi maju Bandung. Salah satu kota di dunia yang sangat terkenal turis katanya Bangkok. Bangkok macam-macam, makan, jalan, tapi salah satu yang terkenal dunia malamnya. Ada satu orang menulis bagus tentang dunia malam Bangkok. Dia nulis ada ratusan, ada tempat-tempat panti pijat, bar, nightclub, bahkan tempat-tempat prostitusi. Lalu dia melihat ada berapa tempat-tempat prostitusi itu menulis, kira-kira terjemahan kasar saya ya, bahasa Thailand saya nggak tahu ngomongnya bagaimana, canglompang cing orang itu ya, kira-kira. Tapi artinya kurang lebih begini, ya dewaku, tolong supaya tempat pelacuranku rame hari ini gitu ya. Kalau orang Katolik doa kayak gitu gimana kira-kira? Tuhan Yesus, semoga panti pijatku malam ini semua pegawaiku laku semua ya, bisa dapat 3 pelanggan per orang gitu ya. Berburu uang ya, sama mencari uang, kelihatan bedanya ya. Itu berburu atau mencari? Saya pikir sudah berburu ya. Saya nggak boleh menghakimi, tapi saya cuma memberi beberapa kata-kata yang Paulus kasih lihat, mencari dan memburu. Jadi usaha yang benar apa dong?
majuin terus bantu saya. Kayaknya ini ada masalah. Saya yang masalah barangkali salah pencet ini. Benar secara hukum, benar secara agama, benar secara apa lagi nih? Secara terus majuin terus satu-satu. Maju. Kalau dagang mundur satu, barangkali mundur dulu, maaf ya. Kalau dagang ini boleh gak? Dagang pisang rame sampai jalanan macet, nggak salah lah ya. Tapi ya kalau jualan babi guling di Bali boleh gak? Jual di depan Hotel Trio boleh? Kalau di Aceh boleh gak? Ya, jangan. Kalau punya hotel boleh gak? Punya hotel yang ada mallnya boleh gak? Punya hotel yang satu lagi pencet? Bisa. Punya hotel yang ada kasinonya boleh? Ya. Saya nggak berani menghakimi, terserah teman-teman ya. Saya cuma mengatakan mencari uang dan memburu uang. You decide, teman-teman putusin. Ya. Saya punya anggota EMOS, anak-anak muda, salah satunya punya panti pijat mungkin 60. Tapi panti pijat yang lagi terkenal di Jakarta, saya lupa mereknya. Koku. Itu Jepang ya. Tahun 80-an, 90 awal, atau saya mulai kenal karismatik. Saya jualan elektronik, import komputer zaman dulu ya, masih komputer kompatibel kalau yang usianya di atas gocap ini. Kalau masukin komputer zaman dulu kita pakai EMKL namanya. Tahu itu singkatan apa? Ekspedisi muatan kapal laut lah. Bahasa kerennya, bahasa lebih nggak keren, kiloan masuknya. Lebih nggak keren lagi, penyelundup lah gitu ya. Nggak bayar pajak. 80-an seperti itu. Lalu setelah tahun 90-an dalam suatu persoalan doa merasakan kebaikan Tuhan, saya ditantang nih, lanjutin bisnis ini atau berhenti. Kalau berhenti, gue makan apa nih anak di rumah? Karena saya jualan elektronik. Kalau saya importnya bayar pajak, 90%, 60, 10, 20, zaman dulu. Ya. Ada ketakutan luar biasa. Tapi akhirnya beranikan diri, pelan-pelan Tuhan bukakan jalan. Dari tukang dagang elektronik, jadi tukang konsultan, jadi bantu orang bikin perusahaan, berubah ya. Tuhan berubah jadi tukang import, menjadi ngebantu orang. Ya sudah. Lalu ketemu dengan beberapa kawan-kawan lama, termasuk tadi bicara, ini panti pijat, minta maaf saya banyak bicara panti pijat malam ini ya, tidak punya maksud apa-apa. Tapi tahun 80-an di Jakarta, di Mangga Besar, kota itu ada berapa, satu kawan yang punya puluhan, enggak belasan panti pijat terkenal di Jakarta Barat. Waktu itu kita kumpul dan kita, teman-teman yang sudah mulai ikut PD, ikut evangelisasi, coba injili dia, ayo dong. Terus dia kesel, dia panggil, karena teman-teman SMP, SMA, panggilnya Ali. Li, keluarin duit tuh, paling gede waktu itu 50 ribuan seingat saya. 50 ribuan keluarin, saya punya teman-teman, terus dikeluarin 50 ribuan dia. Diuak-uak, lalu selesai dibilang, tolong bedain, gobananmu sama gobanan gue bedanya apa gitu. Ngerti maksudnya ya? Bagi dia sudah sampai satu titik, berburu dan mencari uang sudah nggak ada bedanya. Kasih tahu anak-anak kita, adik-adik kita, ada bedanya. Karena Paulus mengatakan, dia akan menyiksa badannya sendiri. Dia akan menyiksa hidupnya sendiri, dan akhirnya menyiksa keluarganya. Nah itu saya lihat ya. Orang-orang yang coba berburu tuh uang dengan melawan ajaran Tuhan. Dunia makin seru. Sekarang judi online mulai seru lagi sekarang ya. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita. Terutama mereka yang kekurangan. Jadi balik lagi ya. Akar dosa adalah karena cinta uang yang memburu-buru tadi ya. Bukan mencari uang. Beda ya. Oleh sebab itu,
Paulus mengatakan, walaupun bukan Paulus yang menulis Ibrani, sebagian besar mengatakan ini tulisan Paulus atau semacam Paulus. Kita baca bersama ya, 2, 3. Pada saat orang mulai susah, mulai nggak tahan dengan tekanan-tekanan hidup, biasa. Dan jangan dihina, diganggu. Kan kita pernah punya pengalaman itu. Jangan-jangan teman-teman di sini saat ini mengalami itu juga. Kita semua kan punya masalah sendiri kan ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tuhan bilang, aku tahu. Jangan jadi pemburu uang. Jadi pencari uang. Apalagi kalau burunya sudah keluar dari aturan dia. Yang kedua, tadi cinta akan uang ya. Jadi cinta akan uang yang sudah terkenal itu, saya mau mengatakan kata kuncinya berburu yang buat malam ini. Ya. Malam lain bisa cari kata yang lain. Yang kedua, kata buku yang menulis tentang Paulus ini, be generous, bermurah hatilah. Kita baca yuk, 2, 3. Bapak Ibu, percaya gak bahwa kita semua di sini adalah orang kaya? Jangan lihat rekening korannya, tapi percaya gak bahwa kita ini orang kaya? Saya tanya lagi sekali lagi, percaya gak bahwa engkau adalah orang kaya? Kalau ada getaran-getaran di hatimu, kasih tahu temanmu, kamu orang kaya. Saya minta jangan ketawa, karena beberapa istri di perjanjian lama ketawa waktu dijanjikan akan punya turunan. Ya. Jangan. Dan akhirnya punya keturunan kan? Saya orang kaya, karena saya punya Tuhan yang kaya. Kalau orang tua ada roti, dia lapar sekali, anaknya nggak begitu lapar, dia makan atau dikasih anaknya. Ada yang makan sendiri ya, 1-2 orang makan sendiri memang ya, tapi ada yang kasih anak-anaknya kebahagiaan besar. Nah Tuhan bilang bahwa aku mencintaimu lebih dari ibu mencintai seorang anak. Nah malam ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan sangat cinta kita, dan Dia tahu keadaan kita, Dia tahu banget ya. Mulainya dengan bermurah hati. Karena dengan kita mulai murah hati, maka Tuhan akan kasih lihat. Ingat peristiwa seorang janda miskin dengan seorang kaya yang taruh uang di persembahan. Ya. Dengan sangat jelas, Yesus bilang, lihat janda miskin itu cuma taruh 2 peser. Ting, ting gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita mau taruh uang kolekta yang koin-koin malu ya. Bunyi, kling-kling gitu ya. Yesus bilang, yang itu kasih lebih banyak. Karena dia kasih lebih banyak, Alkitab mengatakan, engkau akan menerima apa yang engkau berikan. Terutama kalau kita beri dapat kekurangan kita ya. Kata murah hati ini, contohnya orang Samaria yang baik hati sudah terkenal, saya nggak dalami, tapi Bapak Ibu teman-teman renungkan dalam beberapa detik. Saya cuma mengajak beberapa orang-orang suci pernah bilang, ingat ya kalau kita mencintai orang adalah pakai materi, jangan mencintai materi dengan memakai orang. Ngerti gak maksudnya ini? Ya. Saya sering tuh, waktu awal-awal saya aktif di PD, saya sering menggunakan orang untuk kepentingan materi saya. Karena masih belum tahu selahnya orang Jakarta, belum tahu pasnya. Makin tua mungkin makin sadar. Itu orang Jakarta bilang garisnya tipis sekali antara menggunakan orang sama menggunakan materi. Hati-hati
kejebak di situ. Kata Beato sekarang menjadi Santo, Fulton Sheen orang Amerika ya. Tapi yang lebih sederhana lagi, Katarina dari Siena ya. Dia bilang begini dalam bahasa Indonesianya. Kita baca bersama ya, 2, 3. Jadi bukan berapa besar kita berikan, bukan berapa banyak kita berikan, tapi berapa banyak kita berikan dengan hati yang tulus. Ibu Teresa bilang apa? Do small thing with great love ya. Lakukan hal yang kecil tapi dengan cinta yang poin kedua, saya tutup dengan ini. Pakai bahasa Indonesia aja ya, 2, 3. Ngerti kira-kira ini? Selalu ada orang yang lebih miskin dari kita. Ingat itu. Selalu ada orang yang lebih miskin dari kita. Nggak mungkin nggak. Dalam hidup kita, seringkali saya merasa udah susah banget. Tiba-tiba ada orang yang lebih susah lagi. Caranya bagaimana? Berikan sebagian daripada kita. Nggak bisa kasih uang, kasih waktu. Nggak bisa kasih waktu, kasih doa. Nggak bisa kasih doa, kasih koneksi. Ya, banyak yang bisa kita berikan. Tuhan akan menerima pada saat kita kasih orang yang satu tingkat di bawah kita. Dan selalu ada orang yang satu tingkat di bawah kita. Selalu ada. Poin nomor 3. Udah dikit lagi habis ini. Poin nomor 3. Tadi saya bilang apa? Bahasa Indonesia aja ya. Kita baca bersama yuk. 2, 3. Agak keras kepada jemaat di Efesus. Efesus itu jemaat yang lumayan kaya ya. Tetapi jemaat yang kaya ini dibilang mantan pencuri. Pakai bahasa sekarang, hei orang-orang yang pernah berdosa, saya banyak dosanya dulu. Sekarang aja masih berdosa. Setiap kita punya satu kesalahan, 2 kesalahan zaman dulu, betul ya. Ada yang sudah kita akui, ada yang masih nyangkut. Tuhan mengajak kita melihat apapun yang kita lakukan selalu untuk kebesaran Tuhan. Ngomongnya gampang banget ya. Tapi buat teman-teman yang di Bandung ada Yesuit gak ini? Nggak ada Yesuit ya. Di kota lain banyak Yesuit. Yesuit itu terkenal dengan MDG-nya. Pernah lihat ya anak-anak muda ya? Itu singkatan dari Ad Maiorem Dei Gloriam Ordo Jesuit. Kira-kira artinya demi lebih besarnya kemuliaan. Apapun juga yang mereka lakukan demi kebesaran Tuhan gitu ya. Bikin sekolah Canisius di Jakarta ya, De Brito, Loyola di Jawa Tengah, itu Yesuit biasanya. Suka bikin sekolah-sekolah bagus mereka. Motonya gitu, ini orang-orang paling pandai anak muda bikin ordo Yesuit. Ordonya pertama-tama judulnya bukan kami kumpulan orang pandai, enggak gitu ya. Kami kumpulan orang yang sekolahnya S3, enggak. Kami melakukan supaya kemuliaan Tuhan makin besar. Jadi kalau melihat Yesuit perlu mengerti, katanya kalau kuliah Yesuit 2-3 tahun lebih lama daripada pastor yang lain katanya ya. Mereka ada tambahan. Jadi orang-orang pintar ini apapun yang mereka lakukan harus nama Yesus lebih dipermuliakan. Nah, yang cowok-cowok mungkin tahu siapa orang ini. Namanya Usain Bolt. Pelari tercepat di dunia sampai hari ini barangkali ya, atau sudah pecah rekornya saya nggak tahu. Orang Yamaika, bukan orang Amerika, yang terkenal dengan gimana atau gimana, kalau menang ya, tanda panah. Sebelum start, apa yang dia lakukan? Lihat teman-teman sebelah dia ya. Dia kasih tahu Tuhan, saya akan lari 100 meter, bukan untuk saya, tapi untuk kau.
ini masih menjadi pelari yang paling spektakuler dalam sejarah pelari. Ya. Cuma 100 meter, bukannya 3 tahun kita kerja, bukan 5 tahun kita punya pabrik, bukan 7 tahun kita kerja di rumah sakit, tapi hanya 10 detik dia lari. Di bawah itu sih sebenarnya ya, 9,8, 9,6, cepat sekali larinya. Dalam 9 detik itu dia bilang, ini buat engkau Tuhan. Apapun yang kita lakukan, termasuk duduk di sini ikut PD, Tuhan ini untuk engkau. Aku duduk di sini 2 jam untuk kemuliaan-Mu. Syukur aku mendapatkan sesuatu di sini. Tapi aku mau lakukan ini untuk Kau. Dia memberikan ayat lain, Paulus kita baca bersama yuk, 2, 3. Jadi pertama, cinta akan uang itu boleh, tapi kalau salah cintanya menjadi berburu, sangat berbahaya. Kedua, kalau sudah dapat uangnya, murah hatilah. Murah hati, berbagi, share. Teologi Katolik tentang sharing, ya. Makin dibagi, makin banyak yang dapat. Itu teologinya ya. Kalau yang mau suka baca di Google, ketemu itu. Dasar-dasar ekonomi kekatolikan. Makin dibagi, makin banyak. Teori 5 roti 2 ikan. Lakukan itu, gereja mengatakan akan terjadi. Itu yang kedua, sharing. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan, selalu untuk Tuhan. Lagi terkenal, banyak orang ke Jepang, ngumpulin duit mati-matian asal bisa ke Jepang. Jepang itu punya satu falsafah hidup. Bahasa Indonesia kurang lebih begini. Kita baca bersama, 2, 3. Yaitu kayak leluconnya orang Jepang ya. Kan kita sering berdoa, Tuhan, rezekinya dong, duitnya dong ya, kangtaunya dong, menang tendernya dong gitu ya. Di Jepang, ini istilah Jepang ya, kalau di Sumatera tempat saya lahir dulu, kalau ada orang ngomong enggak dong, macam mana pula kau ini gitu ya, kira-kira gitu. Kalau di Betawi, Jakarta yang ngomongnya agak kasar, masih ingat Benyamin Suhaib dulu pelawak ya, dia bilang, muka lu gile gitu ya, kira-kira. Kalau sesuatu yang gak masuk akal dia bilang, muka lu gile ya, gak masuk akal gitu permintaannya ya. Nah ini kira-kira gini di Jepang, orang yang sangat rajin, tekun dan lumayan jujur, ada pameo di sana, kalau pada doa minta uang, dewa-dewa ketawa gitu. Kalau dia orang Jakarta dia bilang, muka lu gile gitu ya. Apa-apaan minta uang katanya. Itu sesuatu yang gak perlu diminta. Kenapa? Karena selalu tersedia dan ada. Masalahnya engkau mencari atau berburu. Boleh 5 menit lagi gak nih? Masih ada ya? Masih ada. Ekstra boleh ya? Makanya saya udah bilang saya gak bisa ngatur waktu ya, ngatur uang, ngatur waktu pasti gak bisa ya. Seorang kawan bersaksi kepada saya lewat satu pertemuan kecil, dia kerja di satu perusahaan besar dan urusannya bagian korporasi, corporate director, termasuk tenaga kerja, gaji, punya ribuan pegawai, termasuk juga kalau ada hubungan dengan pemerintah dia yang pergi. Dan kalau kemana-mana begitu masuk ruang pemerintah, di mobil dia berdoa dulu, dia telepon istrinya, salam Maria 3 kali gitu ya. Udah jadi kebiasaan dan selalu membawa satu ketenangan dan hasil. Satu kali dia perlu bantuan satu pejabat, nggak usah sebut, dan dia perlu kasih amplop supaya dibebasin dari satu masalah. Dia berdoa yang sama lagi, Tuhan coba bapak-bapak ini mau terima uang saya. Mencari atau berburu?
hatinya galau. Masuknya itu pun selalu bolak-balik toilet, mau kencing dulu, nggak ada kencing lagi ya. Selalu gelisah dia. Istrinya juga tanya, doa apa? Kan doanya ada, istrinya juga bantu kan. Apa isi doanya? Dia nggak jawab. Kan dia nggak bisa bilang, supaya Bapak itu mau terima amplop saya gitu ya. Nah kadang-kadang mencari dan berburu itu tipis sekali garisnya. Hari ini judi online di mana-mana kan. Ada satu mudika sharing, dia ikut main judi online, dan depan komputer dia salam Maria. Salam Maria benar amat, supaya aku menang judi online kali ini gitu ya. Tadi mirip dengan dewa-dewa Jepang, Bunda Maria tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Kira-kira gitulah ya. Ngerti maksudnya? Antara mencari dan memburu, garisnya tipis sekali. Saya mau tutup dengan melompat ke beberapa slide terakhir. Yang keempat, kan saya bilang rahasia. Paulus bilang, boleh kaya rupanya. Kan ada yang bilang Katolik itu harus kaul miskin. Yang kaul miskin, Romo, sekali lucuan ya. Kita nggak perlu miskin gitu ya. Miskin bukan dalam artian uang. Miskin dalam artian kita selalu berbagi kepada orang lain. Boleh kaya. Kita baca bersama 3 ayat terakhir, 2, 3. Urusan duit dan urusan hidup. Ya. Dikirim ini kepada Timotius dan ingetin teman-teman kita yang kaya raya itu. Pesannya ini. Saya nggak mau khotbahkan ini karena masing-masing pesan punya maknanya sendiri. Ya. Tapi satu, cinta akan uang, pilih mencari atau berburu. 2, kalau sudah dapat, sharing, betul, bagi, murah hati. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Keempat, boleh kaya, boleh punya uang yang banyak. Tapi ingat 1, 2, 3 tadi. Ya. Mencari bukan berburu, selalu berbagi, dan apapun yang kita lakukan selalu untuk Tuhan. Ini bahasa Yahudi atau bahasa Sunda ini? Saya nggak ngerti artinya, tapi teman-teman baca dan coba terjemahkan sendiri. Yuk kita baca bersama yuk, bahasa Sunda hari ini, 2, 3. Nih pepatah Sunda kuno ini. Ya. Artinya kurang lebih ini, betul gak sih terjemahan saya? Orang Medan bilang punya cetiau syukur, punya ceban, punya ceceng, punya cepet syukurin. Gitu. Enggak. Kemampuan bersyukur menjadi kekuatan kita. Amin. Bapak Paus mengatakan ini sebagai 2 penutup terakhir. Yuk kita baca bersama pelan-pelan. 2, 3. Dunia setuju? Dunia kan akan kita dengan berbagai hal ya. Gereja selalu mengingatkan kalau sudah kita terlalu ketarik ke berburunya, gereja menarik ke mencarinya ya kira-kira. Itu tugas gereja. Dan Bapak Paus mengingatkan itu dan ini sangat sesuai dengan ayat penutup dari Tuhan. Setuju? Saya ngajak Bapak Ibu pejamkan mata. Yang punya anak cucu,
Kita berdoa buat mereka karena mereka sedang berjuang, betul? Ada yang cari kerjaan, yang sudah kerjaan sedang susah, yang belum menikah, mau menikah, yang udah menikah repot dengan uangnya. Ya, kita semua punya masalah. Malam ini kita datang dengan 4 rumus tadi. Ya. Kita mau cari, kita nggak mau berburu. Kalau sudah punya, kita mau sharing, kita mau bagi. Yang ketiga, apa? Apapun yang kita lakukan selalu untuk kemuliaan Dia. Yang keempat, it's okay to be rich. I am rich. Karena my God is rich. Saya kaya karena Allah saya adalah. Kita pejamkan mata kita. Kita berdoa buat orang yang sangat kita mau doakan. Tidak untuk diri kita hari ini. Siapa orang itu? Anak kita, cucu kita, kakak kita, suami kita, istri kita, tetangga kita, bahkan orang yang kita nggak suka, kita doakan mereka malam ini. Supaya Tuhan bukakan 1, 2, 3, 4. Yang berdoa buat anak-anakmu secara khusus, saya mau dengan segala rendah hati kita berdiri yuk. Karena saya juga berdoa buat anak saya. Yang mau berdoa buat anaknya berdiri. Saya juga mau berdoa buat anak saya yang punya keperluan. Tidak selalu uang. Mungkin 1, 2, 3, 4. Mungkin 3, mungkin 4 ya. Tuhan, kami berdiri karena kami tahu Engkau kaya, bukan hanya kaya materi Tuhan, tapi kaya jalan keluar. Bukan hanya kaya jalan keluar, Engkau kaya kawan-kawan yang baik buat anak-anak kami. Dan Engkau berikan yang terbaik, sahabat, pasangan, anak buat mereka. Tuhan beri mereka kesehatan juga. Tapi terutama Tuhan, beri mereka iman untuk percaya pada Engkau. Bila ada orang di depanmu, taruhkan tanganmu di depan dan doakan yang di depanmu. Bagian di depan, doakan di kanan kirimu. Kita saling mendoakan dan bilang, Tuhan Yesus, tolong sahabat saya, saudara saya, apa yang dia minta Tuhan kabulkan. Karena Engkau ada Tuhan, Engkau ada di sini saat ini. Kami rasakan. Bila Engkau rasakan Tuhan hadir, taruh tanganmu di dadakan dan katakan Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Dan katakan Tuhan, aku butuh Engkau. I need you Lord. Engkau ada bersamaku dalam setiap langkah kami Tuhan. Amin. Karena Kau tinggalkan sendiri Tuhan. Mari kita angkat tangan pada Tuhan. Kuatan. Amin. Adalah bersama. Tak pernah kurasa
Sama-sama kita angkat bersamamu Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang berdoa buat kawan, saudara, sahabatmu yang sakit. Letakkan tanganmu di depan dadamu dan kita berdoa buat sahabat, saudara kita yang sakit. Tuhan, Engkau tabib yang ajaib. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Kau sembuhkan. Saat ini kami datang dengan segala rendah hati Tuhan, karena Engkau selalu bersama mereka yang sakit Tuhan. Sakit fisik, sakit hati, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat ini sembuhkan mereka Tuhan. Kami minta di dalam dan lewat satu nama yang kudus, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa khusus buat tim di sini Tuhan, Kau satukan dengan cinta-Mu Tuhan. Biar tim di sini makin kuat dan makin banyak umat yang dilayani. Saya berdoa untuk seluruh sahabat yang hadir di ruangan ini Tuhan. Karunia Roh Kudus dicurahkan ke atasmu, diberikan karunia yang baru malam ini. Dan mari kita sama-sama sembah di dalam bahasa roh. Kilahara sikilala bala 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 bala. Sikilala lala tikilala lala. Kala bala sikilala. Kilala lala sikilala. Kiara bala. Bapak buat pengajaran-Mu pada malam hari ini. Kini saatnya kami bersama-sama Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kami. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk persembahan yang akan kita naikkan kepada Allah kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini di tempat ini Tuhan, untuk menerima segala pengajaran yang telah Pak Felix Chandra berikan kepada kami. Bapa, berilah kami hikmat roh kebijaksanaan dalam hidup
hidup kami Tuhan, agar kami bisa mengatur segala keuangan kami dengan baik Tuhan, dan berkati pula untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkatilah setiap kami agar kami selalu dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami pun berdoa untuk Pak Felix Chandra Tuhan, untuk setiap keluarganya, kesehatan, pelayanan, pekerjaannya Tuhan. Kau berkati Pak Felix dengan lebih dan lebih lagi Tuhan, agar supaya nama-Mu selalu dimuliakan dimanapun Pak Felix Engkau utus Tuhan. Berkati pula untuk sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah setiap kami agar kami bisa memberikan setiap persembahan dengan hati yang penuh syukur Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan oleh Allah yang baik bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dialah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Sebab kita percaya Allah kita Allah yang kaya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah yang sanggup. Allah sanggup Kami melambaikan tangan, katakan Allah kita Allah yang sanggup. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Dulu berubah. sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu berubah. sekarang kuasanya tak Dulu, berubah. sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan, sebab Allah kita sungguh Allah yang selalu mengerti dan menyediakan untuk seluruh umat kesayangannya. Mari kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Mari sambil bangkit berdiri kita sama-sama menyatakan bahwa kita masih memiliki Tuhan. Dan biarlah iman pengharapan kami hanya kepada Allah yang baik, Allah yang hidup. Aku sambil mengangkat kedua tangan katakan, aku masih punya Tuhan. Biarlah pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami masih memiliki Tuhan yang
Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, masih punya. Sekali lagi dengan iman katakan, aku masih punya Tuhan yang hidup. Aku masih punya Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang selalu memberikan kita sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersyukur buat setiap firman-firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa jalan di depan kami ini sungguh tidak kami mengerti, tapi kami akan pegang terus bahwa kami memiliki Tuhan. Kami memiliki iman bahwa kami memiliki Allah yang kaya, Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, semua itu Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, biarlah pada malam hari ini ketika kami belajar untuk menata perekonomian keuangan kami percaya kami tidak sendiri. Ada Engkau yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Biarlah Kau berikan berkat kepada kami ya Tuhan, agar kami sungguh dapat menatap kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat Ibu Kimiati yang berulang tahun pada tanggal 9 September. Kiranya berkat-Mu tercurah untuk Ibu Kimiati, untuk pelayanannya, untuk keluarganya, Tuhan yang selalu sertai. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menyertai kami untuk hadir dalam persekutuan doa kami minggu depan. Biarlah hati kami selalu rindu kepada Engkau, dan kiranya juga Engkau memberkati keluarga kami yang tidak hadir pada persekutuan doa ini. Untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir, kami percaya berkat yang kami terima sama Engkau berikan kepada saudara-saudari kami yang tidak hadir pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kemuliaan hanyalah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.